Oke, silahkan. Waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Mas Yoga dan juga Kocan. Kita sambil makan sambil diskusi ya. Thank you, Faye. Thank you, Asay. Tes. Oke, selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah datang ke acara Halal Bihalal Indodax untuk teman-teman komunitas dari Web3, trading dan lain-lainnya. Di sini kita mau sharing nih teman-teman, dan saya nggak sendiri, saya bareng Kocan dari Trading Dex Indodax. Mungkin kita kira-kira enaknya bahas market aja kali ya. Kita bahas market atau mungkin kita bahas market terkini sedang bearish trend. Apa langkah yang harus kita lakukan nih ketika market bearish? Dan ini bocoran dari riset saya selama 3 tahun teman-teman. Bitcoin ini kemungkinan atau beberapa alt season yang lain itu kemungkinan di kuartal keempat baru ada inilah konfirmasi lah ya untuk lanjutan kayak gitu. Karena mungkin Bitcoin dominance-nya harus naik dulu ya sepertinya. Apalagi kan dolar udah naik tinggi kan Kocan ya. Iya. 16.200 hampir 16.300 lah ya teman-teman. Seharusnya sih kalau biasa ada perang nih secara fundamental Bitcoin sebetulnya biasanya menguat. Cuman kita nggak tahu kan karena Bitcoin sendiri sudah apresiasi hampir 2 kali ya selama setahun ini ya. Yap. Jadi ini hal yang wajar aja. Ketika kalian dapat harga 30k naik ke 70k itu udah profit 100% lah ya. Dan sekarang kalau udah dari 73 turun ke 62 ya itu hal yang wajar lah, nggak perlu panik. Kecuali kalau kalian ngambil di harga atas gitu ya. Kalau harga atas ya udah kalian sangkuter ya minimal ya 3 bulan atau 4 bulan. Karena ada fasenya. Tapi Yoga, arah jauhnya ini jangka panjangnya apakah masih bullish trend? Ya. Kalau untuk di bulanan sih itu masih bullish kok. Tapi kita kalau dari weekly itu kemungkinan akan koreksi dulu menuju support atau higher low-nya. Kalau misalnya ada confirm dari situ baru kita beli. Karena kita beli itu berdasarkan bullish guys. Kalau kita bearish ngapain kita beli? Karena itu nyangkut. Karena bearish to bearish. Ya, nanti mungkin boleh spill Fajar boleh spill untuk chart Bitcoin. Mungkin kita lihat teman-teman, yuk kita sharing pergerakan pada weekly time frame. Itu jadi bagi teman-teman yang masih nyangkut ini boleh bersabar ya sebetulnya. Iya, sabar aja. Jadi spot sih. Iya, jadi jangan berpikir harus terus bertransaksi ya teman-teman ya. Mungkin di sini ada trader DeFi juga. Jadi kalau lagi bearish lebih baik ya bisa ambil taking profit 5% lah atau 3% lah. Jadi jangan ambil 30% gitu kan. Kalau kita lihat kalau teman-teman ambil taking profit 30% di awal di trader DeFi dan kalian udah floating spot udah rugi 30%. Kadang itu dengan harga kenaikan 30% ke atas itu membutuhkan waktu lagi. Ya, jadi untuk DeFi itu momennya tetap bullish. Jangan memaksakan gua mau ambil take profit dulu. Ternyata market lagi bearish. Nggak akan terus turun dong guys. Kita ambil studi kas dari market Bitcoin. Nah, teman-teman bisa lihat ini bullish pas halving 2021 ya. Dan ini setelah after halving dia bearish. Dari sini kita udah punya kunci jawaban karena kita backtest dari tahun sebelumnya kan mengenai halving ya. Berarti momen yang tepat adalah jadi investor itu momen yang tepat sebelum halving. Ya, sebagai kita serok mungkin sebelum halving ya kita mulai di sinilah. Ini adalah tanda reversalnya yaitu bullish. Bullish to bullish, bearish to bearish. Coba Mas Fajar boleh diukur persentasenya turunan ke bawah dari harga halving ATH-nya sampai ke 16k penurunannya. Bawah. Sampai bawah sampai up. Nah, ini kita ambil studi kasus teman-teman ya. After halving penurunan 77%. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi investor pas after halving, menurut saya ini balik lagi ke diri sendiri ya. Ya akhirnya terjadi seperti ini. Bearish to bearish. Ini pada time frame yang lebih besar. Dan ini selama 2 tahun dari 2021 ke 2023 dia baru terbentuk reversal. Disinilah momen tepat untuk pembelian. Kalau kita bilang ini break out, nah ini adalah momen untuk beli. Karena itu bullish lanjutan. Nah ini prediksi untuk Bitcoin sejauh ini kan masih berada di area resisten false break. Dan kita belum tahu apakah dia akan menuju breakdown ke 52 atau tidak. Jadi sejauh ini lebih baik amankan modal dulu aja. Atau mungkin mau scalping dengan target modal dikecilin lagi. Maksudnya kayak
Mungkin awal kalau teman-teman target mingguan 15% atau 20, kalian bisa ambil take in profit 5% saja dari modal. Ketika kalian trading mingguan, hari Selasa atau Rabu kalian dapat profit 5%, karena kan mingguan closing candle kan di minggu malam ya, Senin pagi jam 7 tuh ganti candlestick mingguan. Nah, disitulah kalian tinggal pasang auto take profit kalian 5%. Jadi ketika kalian melakukan pembelian, langsung set jual otomatis berdasarkan persentase target. 5% udah dapat karena market sedang bearish trend, ya udah di-keep dulu modal kalian. Jadi jangan kalian terus bertransaksi mencari profit terus menerus sampai akhir ending dari transaksi tersebut kalian nyangkut baru kalian berhenti. Kebanyakan begitu sih. Menurut Kocan gimana? Iya, itu sebetulnya kalau untuk trading atau scalping nyopet mungkin ya 3 sampai 5% ya mungkin saat ini ya. Cuman bagi teman-teman yang kayaknya memang spot beli dan untuk nunggu dia bullish berikutnya, ya menurut saya sih nggak masalah ya. Cuman asal sabar aja, gunakan uang dingin sih nggak masalah harusnya. Ya betul. Kalau teman-teman ada planning memang yakin banget menjadi investor Bitcoin, boleh cicil aja, tapi pastikan cicil yang tepat. Jangan kita terus bertransaksi yang tadi dimaksud dan akhirnya nggak dapat harga yang tepat gitu ya. Pada intinya teman-teman, sebelum kita bertransaksi, jangan mikir kita dapat harga terbawah. Itu dulu deh yang penting. Karena pasti di setiap bertransaksi itu pasti akan ada floating. Pasti akan ada floating. Jadi jangan mencari harga terbawah, tapi harga momentum yang terbaik sih. Kalau dari saya sendiri. Coba kita buka time frame bulanan. Kalau dari tren bulanan kita lihat ya teman-teman. Ini masih ketahan resisten dan kita belum tahu nih kemungkinan akan ke support selanjutnya, tapi belum di breakdown nih harga 60k. Tapi bisa balik ke 52k, 52k. Ya, 52 kalau dari daily udah di breakdown. Yoga. Agak geser lagi, sorry. Kiri. Cukup. Nah, nice. Teman-teman bisa lihat di sini 2021 ketika after halving selesai turun 77%. Lalu ada konfirmasi. Ini time frame bulanan ya teman-teman. Kalau udah ada konfirmasi bullish, karena kan kita beli berdasarkan bullish. Kalau orang bilang ngomong doang kan bullish pasti bakal naik. Ya tuh kita kan bullish sebagai pembeli ya. Kalau kalian misalnya mau ngambil DeFi ketika bullish, ya cocok dong beli. Kalau bearish ya akhirnya kalian nyangkut jangka panjang. Jadi yang pasti-pasti aja sebelum membeli berdasarkan konfirmasi, bukan berhalusinasi untuk mendapatkan kenaikan. Kayak gitu. Kalau secara teknikal konfirmasinya di mana ini? Teknikal konfirmasi di sini teman-teman. Ini adalah candlestick Morboju bullish. Ini sebagai area pembelian. Pastikan dulu candle yang hijau itu sudah close dulu, sudah terbentuk tetap. Ketika sudah tetap, kita menunggu bulan berikutnya. Ini 1 bulan terbentuknya doji. Kalau dalam materi trading class itu toleransi candlestick Kocan. By the way teman-teman udah tahu materi toleransi candlestick? Mungkin aku sedikit pemaparan ya teman-teman. Toleransi candlestick itu market sedang dalam keadaan jenuh. Biasanya dalam pola uptrend, toleransi candlestick itu terbentuk 1 atau 2 toleransi. Misalnya 1 Morboju bullish, kedua doji, ketiga doji lagi, dan next plan ke Morboju bullish lagi. Kita ambil studi kasus dari sini. Kelihat Morboju, doji, Morboju, seperti itu. Dan ini kan ketahan resisten teman-temannya, ya wajar dong koreksi dulu. Ya, dan nanti ini akan close candle bulan Mei awal nanti ya, akhir April ini akan close candle dan kita lihat nih dia terbentuk 2 toleransi dan harapannya di bulan Mei ini ada candle selanjutnya itu bullish Morboju sebagai confirm breakout resisten pada time frame bulanan. Jadi target ya tadi yang bilang isu udah harga 93k, ada yang bilang 85k, itu pasti menurut saya teman-teman kalau breakout itu bakal kasih tuh kok kayak gitu. Tapi perlu diingat ini time frame bulanan berarti ya harus secara jangka panjang jadi ya betul, ini yang tadi saya maksud kemungkinan kuartal keempat ya. Berarti ibaratnya swing lah ya. Swing kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau sharing boleh? Ada yang mau bertanya atau bingung boleh kita sharing aja di sini guys. Atau mau pindah market selain Bitcoin? Boleh, Diras? Son lagi ini kan di OKX. Ngikut kayaknya jam startnya ya.
Perkenalkan, nama aku Firas. Mau nanya Mas, dari komunitas Kriptosias. Ya, mau nanya selain Bitcoin, itu narasi apa aja sih yang untuk altcoin yang bagus di 2024? Dari saya dulu ya. Kalau sejauh ini sih lagi trending topik sih RWA ya teman-teman ya, real world asset. Jadi seperti kemarin yang kita dengar ya, Manta dan market-market yang RWA yang cukup tinggi kenaikan ya, itu sih yang harus kita pantau sih marketnya. Ya kalau kita tahu sendiri teman-teman, kalau narasi kalau dari saya kemungkinan 2 atau 4 bulan lah bertahannya. Ya kalau dari saya sendiri kayak gitu. Mungkin ada Kocan mau nambahin? Kalau ini sih preferensi sendiri aja sih, saya lebih suka apa ya, kalau dibilang narasi mungkin layer 2 sih sebetulnya, lebih aman kayak Arbitrum, tapi memang banyak termasuk Manta pun layer 2 kan. Nah saat ini sebetulnya Manta udah murah nih sebetulnya, karena kan mungkin banyak yang beli di $3, sekarang udah 1,8 nih. Kalau secara projectnya sih saya lihat sih agak suka sih, bagus sih, soalnya lucu-lucu itu gambar-gambarnya suka. Biasa kan kita pecinta memes coin suka yang gambarnya lucu-lucu gitu. Kalau misalkan altcoin sih rasanya sih akan ngikutin pas itu ya, pas nanti bullish trend, nunggu all season aja sih sebetulnya, semua akan naik. Kalau saya pribadi sih saya lebih suka layer 2 ya. Kalau RWA yang lagi trend sih saya sebetulnya agak bingung, karena RWA kan reward asset, sebetulnya ada underlying asetnya. Yang buat kebingungan saya ketika asetnya tidak naik sebetulnya, tapi tokennya naik karena narasi itu sendiri. Nah itu kan sebetulnya agak membagongkan juga sih menurut saya sih. Jadi saya lebih cenderung ke layer 2 sama memes coin sih sebetulnya. Thank you. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau sharing? Silakan. Begandi mau sharing? Oh boleh. Dari siapa? Oke, perkenalkan, selamat sore semuanya. Sore guys. Perkenalkan, nama gua Nika Fernanda. Bro Yoga, gua mau nanya, ini gua nggak tertarik sama koin RWA ya kan, sama koin-koin lain. Karena pada kuartal pertama ini kan sebenarnya yang naik itu bukan yang lebih cepat naik ya, naratif meme coin, ya gak? Nah, betul. Seperti PP Coin ya, Pork gitu kan, karena gue salah satu mengikuti perkembangan meme coin. Nah, menurut Bro Yoga, koin meme ini kan nggak ada fundamentalnya tuh, hanya besar di komunitas. Tapi kita lihat kayak Babydox Coin ya kan, itu holdernya ada sudah 1 juta lebih, betul gak? Tapi kenapa koin meme yang Babydox ini naiknya lama gitu, tapi kalau PP itu cepet banget, kenapa tuh ya? Oke, terkait meme coin ya, sebenarnya saya tidak terlalu gitu ini ya, mengambil besar di koin meme coin, karena memang dari secara fundamental itu memang nggak ada gitu ya, cuman koin lucu-lucuan saja, terus ke pump akhirnya naik gitu ya. Kalau untuk high risk juga sih. Kalau untuk Doge itu bukannya ada fundamentalnya atau ada sosok di belakangnya gitu kalau Doge? Ya kalau Doge memang ada sosok di belakangnya, itu Elon Musk ya. Apalagi dengar isu kalau ada payment menggunakan Dogecoin. Nah cuman isu-isu saja teman-teman. Ya balik lagi sih teman-teman, kalau misalnya kalian berani mengambil risiko seperti meme coin, yaitu tinggal disesuaikan aja dengan risiko pribadi. Kalau saya sendiri lebih yang cari yang pasti, maksudnya kayak ada konfirmasinya baru saya beli. Tapi kalau misalnya high risk ya mungkin saya backtest pakai modal kecil dulu, kayak gitu sih. Ini kan biasanya meme coin ini kan naiknya kan biasanya terakhir ya, pada kuartal keempat. Ini kita baru mulai aja, daripada narasi lain meme coin lebih naik duluan. Itu Bro Yoga bisa uraikan, nggak usah jelaskan kenapa jadi meme coin duluan gitu, sedangkan meme coin ini kan yang tadi Bro Yoga bilang tidak ada projectnya, tidak ada fundamentalnya, hanya komunitas. Kenapa itu bisa terjadi, sedangkan ini nih aset berspekulasi ya kan? Kenapa bisa terjadi? Kalau bisa terjadi sih, ini opini saya sendiri ya teman-teman. Apa ada cukongnya, apa ada para mafianya, atau apa? Ya kalau dari pribadi sendiri,
kalau dari meme coin sebenarnya saya belum riset lebih detail sih Bro Andika. Oke. Ya saya mengikuti tren saja sih, simple trading saya sih kayak gitu aja. Kalau lagi high risk ya balik lagi backtest dari modal kecil. Jadi kalau memang siap dengan mental, dengan meme coin yang sangat beresiko ya itu balik lagi ke profil masing-masing sih. Kalau dari saya itu aja. Oke, thank you. Ada mau Kocan mau nambahin? Kalau memes coin kan sebetulnya based on komunitas ya, jadi ya banyak juga meme kecil yang volume kecil itu ya memang sebetulnya bikin orang pribadi bikin sendiri, tinggal masukin liquidity, pump and dump. Tanya Bro Ron tuh, mungkin Bro Ron bisa bikin koin tuh. Kalau mau bikin koin Bro Ron. Jadi kalau yang di backing sama backs agak gede sih, memes coin sih masih oke sih sebetulnya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri jaringan Solana sama Base saat ini sih kebantu banget transaksi chainnya dari memes coin ini. Jadi memang memes coin ini favorit lah. Nggak usah itu kita aja di Indonesia apa kayak memes coinnya kurang lebih mirip slot lah ya. Jadi banyak kita nagih gitu. Banyak slot aja banyak pemainnya, termasuk memes coin itu juga sih, pikir saya sih seperti itu sih ya. Pertanyaan terakhir kok, kira-kira nih ya, sekarang ini kan baru masuk kuartal pertama ya? Iya, apa mau menuju kedua? Kedua ya. Kira-kira meme coin ini, karena saya mengikuti meme coin, kan saya pengen mencari pendapat baru dari kok. Kira-kira layak nggak sih di hold sampai 2025? Masih oke. Maksudnya yang masuk 100 besar lah atau 10 besar gitu. Nanti kalau memang terjadi all season semua akan naik sih sebetulnya. Memes coin apalagi akan naiknya lebih tinggi. Cuman memang kita kan memanfaatkan modal kita yang mungkin nggak terlalu besar, bisa timingnya tepat. Walaupun itu susah kan, tapi kita coba nih. Jadi kalau memes coin biasanya sih nanti terakhir biasanya ya, kalau biasa all season itu ketika mulai awal ini kalau saya lihat harusnya mulai dari Bitcoin dulu, sama jaringan-jaringan baru Bitcoin lah. Sekarang sudah ada layer 2 Bitcoin kan, udah macam-macam. Mungkin dari ekosistem Bitcoin dulu, setelah itu mulai ke Ethereum layer 2, terus baru yang narasi yang lain-lain. Nah, dan pada akhirnya baru memes coin yang akan perform biasanya. Biasanya tuh kalau kita lihat dari sejarah Doge zaman dulu, memang Dogecoin tuh lama sekali naiknya. Lama, sideways ketika naik baru nggak kebendung dia jadi. Nah baru itu kalau memang mau booming kaya tuh ibaratnya kayak dapet jackpot dari memes coin seperti itu sih, kalau bisa dapetin timingnya. Jadi lebih baik sih tetap ada nih, kalau saya pribadi tetap ada, tapi saya nggak nambah dulu. Nanti ketika dia sideways-nya udah agak panjang, baru cicil dikit-dikit lagi. Jadi main lebih aman aja. Jadi kita masih ada dana buat kita chip in ke yang lain lah sebetulnya, ke yang kayak layer 2 yang Etherfee, Alt Layer gitu, atau lain-lainnya Optimism gitu. Saya lebih prefer ke sana sih. Oke, thank you. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman atau sharing? Ya. Nama saya Amin dari Sakura Labs. Yang mau saya tanyakan tadi di awal-awal bilang sempat koreksi itu karena ada berita perang ya. Pertanyaannya, hal apa yang, maksudnya gini, begitu ada berita perang, hal apa yang mengkoneksikan sehingga orang-orang mau ngedam di situ? Apa yang membuat mereka takut? Karena kan mereka megangnya cryptocurrency kan, gimana kita percaya bahwa cryptocurrency untuk menjaga kita punya aset tetap stabil ya, nggak tergerus dengan inflasi dan lain-lain gitu. Tapi kenapa ketika ada berita perang, orang malah pilih ngedam untuk mereka lari ke fiat atau apa gitu. Nah, itu dulu pertanyaan pertama. Nah itu dia pertanyaan bagus sih. Itu juga kita kan perang ini masih berlangsung, kita masih nunggu nih. Biasanya kalau perang terjadi harusnya sih Bitcoin ini akan perform sih biasanya. Kalau lihat dari pengalaman sih. Tapi benar juga
perang terjadi kan harusnya Bitcoin ini sebagai aset safe haven ya. Jadi orang-orang yang ibaratnya kalau dulu orang pakai emas buat lari diri misalkan, atau kalau Rusia perang kan banyak orang Rusia ke Bali kan, dia menggunakan kripto, semua mata bank mereka dikunci dan lain-lain, tapi ada solusi kripto Bitcoin ini ya. Nah, jadi Bitcoin harusnya sih Bitcoin ini kepake sih nantinya. Jadi memang tinggal tunggu waktu ini, berharapnya mungkin karena Bitcoin sebelumnya udah net performnya terlalu tinggi sih. Jadi kalau dibilang ngedam ini kesempatan buat yang Wales atau institusi yang mau ngambil untung juga sih, take profit dengan adanya berita perang ini. Karena nggak hanya market kripto sih, market kayaknya semua market deh, saham luar saya kurang tahu, tapi saham Indonesia nggak tahu kenapa berdampak ya baru-baru ini. Maksudnya saya lihat sih banyak juga saham-saham yang kayak dijagokan bank gitu juga lumayan turun sih ya, sekitar 30%-an. Kalau mau ngamanin aset nyerok sih boleh juga sih sebetulnya. Saya sih belum berkepikiran ke saham, tapi saat ini sih ada kepikiran jadinya ketika lihat market sahamnya hancur. Kan Bitcoin kan sebetulnya baru koreksi sedikit sih sebetulnya. Biasa kalau pemain kripto yang lama biasanya, maksudnya udah biasa sih Bitcoin turun seperti itu, dan ini masih biasa sekali sih sebetulnya. Oke. Mungkin mau ditambahkan Yoga. Oke, kalau dari sudut pandang saya sih memang di saat ada news salah satu kripto kan sebagai amanin aset kita ya, tapi malah ikut dam ya. Ya betul kata Kocan tadi ya, itu sangat mempengaruhi dari performa Bitcoin sebelumnya juga kan udah mengalami kenaikan. Ya, karena kalau udah dinaik ternyata udah di resisten. Nah, itu menurut saya lebih hati-hati. Bisa terdampak false break. Ternyata false break dan berdampak dari Iran serang Israel. Nah, dari TA pun udah terlihat gitu, udah di resisten nih, white and nih. Kalau pada dasarnya kan support pembelian, resisten penjualan. Ketika di resisten kalian masih hold barang, karena itu masih wanti-wanti apakah breakout atau false break. Ternyata ada news, akhirnya false break. Nah, itu terjadi penurunan pada pergerakan market. Jadi menurut saya itu hal yang wajar, news, dimana harus berantisipasi kalau berada di area resisten atau higher high, kita lebih baik ambil taking profit. Kalau saya simpelnya seperti itu sih. Thank you. Pertanyaan yang kedua tadi menyangkut meme coin tadi ya. Kan meme coin banyak tuh ya. Buat trader-trader pemula yang masih buta nih gitu ya. Ada gak sih kisi-kisinya kita menemukan meme coin? Kayaknya ini bakal naik nih gitu. Jadi dan tanda-tanda seperti apa yang kita bisa pegang misalkan itu ya. Oh ini meme coin bagus sih, ke depan dia akan bisa terbang gitu. Ya, itu. Oke, baik. Mungkin saya sedikit sharing dulu ya kenapa bisa naik sebabnya. PP market PP, coba bisa buka dulu PP aja dulu ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Kita buka PP. Kenapa bisa penyebab kenaikan? Tapi kalau sebagai pemula sih, menurut saya teman-teman ya, boleh kita ambil resiko, tapi yang terukur aja di meme coin, pakai modal sedikit dulu. Kalau kita udah dapetin backtestnya dan saya merasa yakin, boleh kita tambahin modal. Nah, kita research dari pergerakan PP coin ini, sharing aja ya teman-teman. Dimulai adalah pembelian PP coin. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ini udah terkonfirmasi area support yang di sini. Kalau kita lihat nih IHNS simple ya, IHNS ya. Dan sudah terkonfirmasi kita beli di sini. Ya udah kita beli di sini. Kalau untuk meme coin yang potensial. Tapi kalau misalnya lagi bearish kayak gini, ngapain kita beli? Ngapain dibeli? Ini kan koin yang maksudnya banyak lah profitnya, kayak persentasenya lebih besar yang didapatkan. Ya is oke, tapi cenderung market kalau lagi ada potensial berada di area support yang sudah terkonversi candle hijau. Saya simple trade Pak, karena kalau bullish hijau saya beli, kalau merah saya lebih baik wait and see, nggak perlu saya memaksakan terus bertransaksi sampai profit dan akhirnya terus berprofit. Oke, profit, tapi lama-lama kan endingnya dari nyangkut itu kita nggak ngapa-ngapain, sebenarnya kayak gitu. Kalau kayak gitu lebih baik wait and see sih, jangan dibeli, belum terbreakout juga. Ini weekly. Kalau untuk bulanan, boleh kita lihat bulanan dulu ya. Ini kan kita mau close candle ini April ya teman-teman ya, karena kan setiap close candle bulanan itu setiap tanggal 1 dia akan berganti candle. Jadi
kesimpulannya itu kita memastikan candlestick sudah terbentuk, baru kita beli. Terbentuk itu dengan catatan candlestick yang hijau itu, karena kita mengikuti bullish to bullish. Nah, simpel teman-teman bisa lihat. Ini momentum sebagai apa? Pembelian dari meme coin. Kalau misalnya kalian beli di bulan apa nih? Bulan apa nih Fajar? Nah, simpel. Ini bulan apa yang hijau satu? Nah, 1 Februari. Berarti kita belinya pas 1 Februari udah close candle ini teman-teman. Berarti di awal Maret kita beli karena udah terbentuk candle hijau. Ya, baru kita beli, udah kita profitable. Oh, untuk persentasenya berapa Jar? Geser sebelah. Geser ke sebelah lagi. Pakai ukuran nggak apa-apa. Nah, atas. Nah, persentasenya 221%. Jadi simple, teman-teman bisa menunggu close candle pada time frame bulanan, baru kalian beli, baru ada kenaikan. Karena candle terbaru itu akan berpotensi juga untuk menimbulkan candle selanjutnya, tapi dengan catatan bullish. Dan kita lihat sendiri itu terbentuknya hammer dan belum ada lanjutan lagi. Kata saya kan tadi bilang kok bullish nggak bullish lagi. Nah, ini dimakan maksud dengan toleransi candlestick. Dan ini masih menunggu di bulan Mei. Apakah ada pergerakan bullish lagi? Apakah terbentuk doji? Nah, itu sih menurut saya. Kalau dari Kocan, potensial meme coin? Iya sih, sebetulnya meme coin ini chartnya kalau secara teknikal agak-agak bahaya sih ya. Kecuali emang mau main meme coin yang baru, nah itu panduannya sendiri sih. Saya juga formulanya lagi mau cari juga sih. Apakah pakai algoritma, apakah ngikutin whales. Jadi kan kita bisa nge-track kan di Arkam atau di Debang lah, cari address yang whales kira-kira banyak koin dan dia udah profit berapa nih ngikutin. Ya kalau meme coin itu seperti itu sih, cuman ya harus siapin buat manajemen resiko aja, relakan berapa kalau mau masuk meme coin sih. Tapi kalau meme coin yang agak gede, saya rasa sih pakai technical masih oke sih sebetulnya. Kayak PP dan lain-lain. Kalau mau cari meme coin yang saya bingung juga cari gimana dulu orang nemuin Shiba gimana itu sepertinya. Jadi berlian gimana bisa dapat awalnya? Kita kan benar-benar nggak dapat awalnya nih. Nah, itu susah sih sebetulnya. Nah, atau kayak kemarin kalau beli PP awal-awal ya gitu. Thank you. Ada lagi Pak? Sudah cukup? Kalau komunitas tahu kan bisa saling berbagi ya. Belum ketemu juga formulanya. Iya. Ada lagi teman-teman, ada yang mau bertanya atau sharing? Boleh? Bro Taro. Halo, selamat siang, nama saya Taro. Saya mau nanya nih, untuk di awal tahun kan kita tahu kan ada rally kenaikan luar biasa ya. Karena ada institusi udah mulai masuk ya untuk BTC ETF dari Amerika. Nah, untuk besok nih ya ada BTC juga ETF dari Hong Kong tapi. Nah, menurut kalian gimana nih secara fundamental? Apakah akan terjadi rally lagi apa gimana? Ya, makasih. Oke, kalau kita tahu sendiri kan Bitcoin ETF yang di Amerika kan udah muncul duluan kan ya dari sebelum dari Hong Kong, dan itu kan ada kenaikan. Nah, tapi menurut saya yang akan disetujui itu terkait Bitcoin ETF Hong Kong, ya itu positif sebenarnya. Tapi kan ya balik lagi teman-teman, itu nggak seinstan itu untuk kenaikannya. Jadi itu lebih ke supportnya aja dari Bitcoin itu sendiri. Nah, kalau misalnya secara jangka panjang itu ada positifnya ya, Bitcoin akan lanjut naik gitu kan. Tapi kan kita masih ini wait and see lah sejauh ini. Jadi nggak langsung ada ETF Bitcoin di Hong Kong approve langsung naik, nggak kayak gitu juga. Itu supportnya aja sih sebagai bagian dari Bitcoin itu sendiri sebagai pergerakan untuk aset di kedepannya kayak gitu. Mungkin Kocan yang mau tambahin? Sudah aman kayak gitu paling Mas Taro. Siap. Ada lagi teman-teman di sini mau bahas apa atau mungkin alt season atau apa boleh? Kalau sudah mungkin Cek. Ada lagi mungkin yang mau teman-teman tanyakan? Mungkin kepada Kocan sama Mas Yoga? Oke, kalau nggak ada, tepuk tangan dong buat Kocan dan juga Mas Yoga di sore hari ini. Ibu Feruza, boleh kita kesana lagi? Ibu yang pegang ini ya. Cek. Oke.
kata-kata hari ini dari yoga adalah wait and see kebanyakan ya. Nah, Iya, pokoknya TTA belum kita dengar ya. TTA belum ada, yang tahu-tahu aja belum ada, kemudian apalagi sesimpel itu juga Sesimpel itu. belum ada Feruza ya. Baik, teman-teman semua, ini kayaknya agak ini nih, karena mungkin habis dapat energi dari yoga sama dari Kocan ya. Kayak biasa, Yel, Feruza, Indodax, aset masa depan. Boleh, Silakan lagi. Feruza. Indodax. Aset masa depan. Sekali lagi dong. Indodax, aset masa depan. Tepuk tangan dong buat kita semua di sini dong ya. Yes.